السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتانا اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabarnya sehat semuanya? Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kesehatan dan keberkahan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita bisa kembali bertatap muka, dan khusus untuk di pekan yang keempat kita membahas satu buku atau satu kitab yang berjudul Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl, atau metode pendidikan Nabi untuk anak-anak. Ini ditulis oleh Muhammad Nur bin Abdul Hafidh Suwaid, salah seorang pakar parenting dari Suriah. Dan kitab ini berisi tentang metode pendidikan Nabi, bagaimana mendidik anak-anak agar menjadi seseorang yang luar biasa. Bahkan ada satu buku yang ditulis dengan judul yang lain, judulnya Ar-Rasulul Muallim. Rasul adalah seorang pengajar. Disebutkan dalam buku tersebut, seandainya Rasulullah SAW tidak meninggalkan, seandainya Rasulullah SAW tidak meninggalkan mukjizat, kecuali mukjizatnya Rasulullah adalah para sahabat, maka para sahabat itu sudah cukup menjadi bukti kemukjizatannya Nabi SAW. Karena dalam jangka waktu 23 tahun lahir satu generasi yang begitu hebat, satu generasi yang luar biasa, yang itu awalnya dianggap mustahil oleh orang lain atau oleh bangsa-bangsa lain. Dan ternyata inilah bagaimana pola pendidikan, pola pengasuhan yang dijalankan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, terutama kepada anak-anak. Hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang asasul asalib al-fikriyah, atau dasar-dasar menumbuhkan pengaruh berpikir, pengaruh berpikir kepada anak-anak. Nah, jadi kalau kita lihat, manusia ini kan terdiri dari 3 unsur penting. Satu, ada yang namanya jasadiyah, atau manusia itu punya fisik. Tidak disebut manusia kecuali dia ada fisiknya. Kalau cuman ruh doang, nah itu berarti tidak disebut dengan manusia. Ada suara tapi gak ada orangnya, oh berarti jin. Manusia, kenapa disebut manusia? Karena dia punya fisik. Fisik itu bisa disentuh, bisa dilihat. Kalau dipukul sakit,
Nah, maka yang pertama yang ada pada diri manusia adalah fisik. Maka ada gidhaul jasad. Jadi unsur pertama adalah jasad, ada namanya gidhaul jasad atau nutrisi fisik. Apa nutrisi fisik? Nutrisi fisik adalah makanan yang baik. Makanya berapa banyak di dalam Al-Qur'an ada ayat memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ard, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini. Dua syaratnya, satu halal dan yang kedua thayyib, baik. Nah, jadi ada nutrisinya fisik, yaitu makanan yang baik. Sampai berkaitan dengan fisik ini, orang yang fisiknya kuat diapresiasi oleh Nabi. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat, kata Nabi dalam hadis, khairun itu lebih baik, wa ahabbu ilallah bahkan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'if, daripada orang mukmin yang lemah. Maka berarti ada satu hal yang penting, pendidikan itu juga ada pendidikan namanya pendidikan fisik. Ya, anak kita diajarkan untuk berolahraga. Mungkin kalau anak-anak kecil itu memang senangnya bergerak. Jadi kalau ada anak-anak yang senang bergerak, itu bagus justru. Bahkan nanti mungkin teman-teman yang dokter yang ahli tentang kesehatan, semakin anak itu aktif maka semakin bagus. Ya, kita kadang-kadang sebagai emaknya, ibu-ibu sebagai emaknya kadang pusing gitu. Lihat, kamu banyak gerak banget, bisa diem gak sih? Namanya anak-anak gak bisa diem. Ya. Nah, itu berarti ada satu hal yang bagus. Jadi ada pendidikan fisik. Nah, yang kedua, unsur yang kedua yang ada pada diri anak-anak atau pada diri manusia pada umumnya adalah fikriyah. Ada jasadiyah, fisik, ya. Yang kedua adalah fikriyah, pemikiran. Apa gidhaul fikri? Apa gizinya, nutrisinya pemikiran? Yaitu dengan ilmu, yaitu dengan belajar. Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah perintah untuk membaca. Ya, bahkan dalam banyak ayat Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Di ayat lain, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah ada yang mengingat Allah kecuali orang-orang yang akalnya punya isi. Nah, yang ketiga ada namanya ruh. Ya, ada fisik. Yang kedua ada akal, pemikiran. Yang ketiga ada ruh. Ruh inilah dalam bahasa yang lain disebut dengan nafas atau jiwa. Apa gidhaur ruh? Secara umum, gidhaur ruh, nutrisinya ruh adalah ketaatan. Jadi ketaatan itu kita beribadah, kita sholat, kita zikir, kita baca Quran, itu sebagai sarana agar ruh kita mendapatkan nutrisi. Manusia yang paling bagus, yang paling baik adalah tiga unsur ini dipenuhi. Fisiknya sehat, pemikirannya, ilmunya juga bagus. Yang ketiga, ruhnya juga dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, di kesempatan ini, di kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas al-babu tsalits di kitab ini, bab yang ketiga, asasul asalib an-nafsiyah al-mu'athirah fi nafsi tifl, yaitu pondasi-pondasi metode memberikan pengaruh terhadap jiwa, ya, pengaruh terhadap jiwa anak-anak. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang bagaimana menumbuhkan pemikiran pada anak-anak, nah di kesempatan ini kita akan bicara bagaimana menumbuhkan jiwa yang kuat, ruh yang bagus yang ada pada diri anak-anak. Hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, sebetulnya kalau bicara tentang ini, di sini ada beberapa poin, ya. Bahkan penulis itu menyebutkan ada 12 poin agar kita bisa mendorong, menumbuhkan
jiwa, ruh yang baik, ruh yang bersih pada diri anak-anak. Apa yang pertama? Al-asasul awwalu, pondasi yang pertama adalah suhbatut tifl. Suhbatut tifl itu artinya menemani anak, ya, atau berteman dengan anak-anak. Ini satu hal yang penting, terutama buat kita sebagai orang tua. Hari ini saya banyak melihat orang tua itu, mohon maaf, sibuk dengan urusannya masing-masing, terutama sibuk dengan handphonenya. Ketika pulang ke rumah dia sibuk update status, anaknya difoto, alhamdulillah bisa membersamai anak, padahal sebetulnya anaknya dibiarin, ya, orang tuanya asik sendiri dengan handphonenya. Nah, satu hal yang penting, asas yang pertama, al-asasun nafsil awal, asas yang pertama untuk menumbuhkan jiwa pada anak-anak, yaitu suhbatut tifl, ngajak mereka untuk bermain. Saya pernah sampaikan bahwa anak-anak itu kemanapun dia pergi, memang niatnya bukan untuk yang lain, tapi niatnya adalah untuk main. Dia datang ke masjid, pada asalnya dia bukan pengen sholat, bukan, tapi pengen ketemu dengan teman-temannya, kemudian main, bisa lari-lari, naik-naik, macam-macam. Dia pergi ke sekolah, terutama mungkin anak-anak TK aja, pergi ke sekolah, pada asalnya bukan pengen belajar. Ditanya, kamu mau ngapain ke sekolah? Aku mau menuntut ilmu. Nggak ada tuh anak-anak, tapi dia pengen ketemu teman-temannya, kemudian main. Maka pada asalnya anak-anak itu senangnya main. Ustaz, kalau orang tua emang nggak senang main? Ya, orang tua juga senang main, cuman porsinya berbeda. Walaupun ada hari ini orang tua yang kadang masa kecil kurang bahagia, ya, akhirnya apa? Saya masih melihat, mohon maaf, ada bapak-bapak yang masih senang main game. Ada gak? Ada. Bisa jadi itu masa kecilnya kurang bahagia, ya. Jadi kalau dari kecil sudah dicekokin A, B, C, suruh belajar ini, belajar itu, sementara porsi mainnya gak ada, ini suatu hal yang kurang bagus. Satu waktu saya pernah tahun berapa ya, mungkin 10 atau 15 tahun lalu, pernah ngajar anak SD. Ada orang tua yang masukin anaknya begini. Jadi anaknya itu dari pagi sampai zuhur itu sekolah di SD negeri, zuhur sampai asar itu dimasukin ke pengajian, ya, ada pengajian TPA begitu. Kemudian dari asar sampai maghrib, ya, dari asar sampai maghrib itu ikut kursus, nanti les, ya, maghrib sampai isya nanti katanya belajar ngaji lagi. Saya bilang, terus kamu kapan mainnya? Nggak ada Ustaz, nggak ada main. Akhirnya yang kami dapati di sekolah, mereka rata-rata, ya, anak itu memang butuh dengan yang namanya main. Jadi artinya porsi main itu harus diberikan kepada anak-anak, terutama salah satu cara menumbuhkan jiwa mereka adalah diajak mereka untuk bermain. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah disebutkan adalah Rasulullah SAW itu berteman, nih lihat, berteman dengan anak-anak dalam banyak kesempatan. Fataratan, ya, kadang-kadang Nabi itu berteman dengan Abdullah bin Abbas. Maksud berteman itu ngajak Abdullah bin Abbas jalan di jalan gitu, melakukan perjalanan bareng. Padahal Abdullah bin Abbas itu kan ketika Rasul wafat itu usia Abdullah bin Abbas baru 15 tahun. Tapi di usia 10 tahun, di usia sebelum itu, Rasul sering ngajak Abdullah bin Abbas untuk jalan-jalan. Ya, ini juga penting buat kita sebagai bapak-bapak nih, ya, para ayah. Jadi satu hal yang penting itu ngajak anak untuk apa? Jalan. Mungkin ibunya lagi ada ngaji, anaknya diajak jalan sama bapaknya, bercerita, ngobrol. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi ngajak jalan, berteman dengan Abdullah bin Abbas. Bahkan kadang-kadang Nabi menemani ibnu ammihi Ja'far. Nabi menemani Ja'far, anak Ja'far bin Abi Thalib, ya, namanya Abdullah. Kadang-kadang juga Nabi menemani jalan Anas bin Malik. Yang semua ini usia mereka adalah usia anak-anak,
usia anak-anak. Ya, jadi yang ditemani oleh Nabi ternyata bukan hanya anaknya beliau secara biologis, tapi juga anak-anak kecil itu sering berteman dengan Nabi SAW. Dan itu memberikan pengaruh kepada anak-anak. Saya masih ingat dulu waktu kecil itu sering diajak main sama kakek. Dan kakek itu sering bercerita zaman penjajahan Belanda. Dan itu saya seneng banget. Belanda itu dulu kayak gini kayak gitu. Sampai saya diajarin bahasa Belanda. Cuman ya hari ini gak hafal lagi bahasa Belandanya, gak tahu. Tapi dari situ kemudian kita itu pengalaman yang berkesan. Jadi berteman dengan orang dewasa, terutama orang dewasa yang yang secara pemikiran, yang secara akhlak itu bagus, baik, ya. Itu sangat baik, sangat bagus. Makanya kenapa dalam sebuah riwayat Ummu Sulaim itu menyerahkan Anas bin Malik di usia 10 tahun kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan asisten pribadi. Kata Ummu Sulaim, "Khuwaidimuka Anas ya Rasulullah." Jadikanlah Anas ini pembantu kecilmu wahai Rasulullah. Padahal usianya baru 10 tahun. Anak di kita 10 tahun ngapain? Main. Ya, itu Anas, walaupun bahkan saya pernah ceritakan ya, satu waktu Sayyidina Anas bin Malik disuruh membeli sesuatu oleh Rasul. Ya, wahai Unais. Jadi panggilan Rasul ke Anas itu Unais. Unais, tolong belikan aku sesuatu di pasar. Akhirnya Anas bin Malik tuh berangkat ke pasar. Sampai pasar, ternyata ada teman-teman yang sebayanya itu sedang pada main. Apa yang dilakukan Anas? Anas akhirnya gabung bermain dan lupa perintah Rasul untuk membeli sesuatu. Akhirnya ditunggu oleh Rasulullah. Ini Anas kenapa gak balik-balik, kata Nabi. Anas kemana ya? Sampai Nabi khawatir. Akhirnya Nabi menyusul Sayyidina Anas bin Malik ke pasar. Apa yang terjadi? Ternyata Sayyidina Anas bin Malik sedang main dengan teman-teman sebayanya. Dan Rasulullah kemudian tersenyum. Ya, disamperinlah Anas bin Malik. Kemudian kata Rasul, wahai Unais, sudahkah engkau menunaikan perintahku? Anas kaget. Ya Rasulullah, maafkan aku belum menunaikan perintahmu untuk membeli sesuatu. Akhirnya Anas kemudian membelikan untuk Rasul dan diberikan kepada Rasulullah, sementara Rasulullah tersenyum. Saya membayangkan kalau adegan ini terjadi pada ibu-ibu. Ya, kamu beliin beliin terigu ke warung. Ternyata ditunggu gak pulang-pulang. Ini kemana anak? Suruh beli terigu gak pulang-pulang. Pas dilihat ternyata lagi main. Kira-kira senyum bu, atau modenya berubah jadi monster? Ibu-ibu langsung berubah jadi monster modenya. Makanya Sayyidina Anas bin Malik itu kata Rasulullah, kata Anas bin Malik, Rasul membersamaiku selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Anas itu kan diserahkan ibunya usia 10 tahun, bergaul dengan Rasulullah selama 10 tahun. Dan kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak pernah selama 10 tahun itu Rasulullah membentak diriku. Tidak pernah Rasulullah memukul, apalagi memukul. Dan Rasul tidak pernah mengatakan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan itu? Tidak pernah, kata Sayyidina Anas bin Malik. Padahal gaulnya dengan Nabi selama kurang lebih 10 tahun. Ya, inilah Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat baik terhadap anak-anak. Bahkan Nabi sering menemani anak-anak untuk bermain. Maka salah satu al-hadru min atfadis su. Nah, di sini makanya ketika kita menemani anak-anak untuk bermain, suhbatut tifl, ya, menemani anak-anak untuk bermain, maka kita harus berhati-hati kalau anak-anak kita, terutama yang masih kecil ini juga memiliki teman-teman yang buruk. Ya. Karena teman itu disebutkan dalam banyak riwayat, as-sahibu sahib. Teman itu bisa menarik. Teman itu bisa menarik. Makanya dianjurkan oleh Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama temannya, maka perhatikan siapa yang akan dijadikan teman. Ya. Jadi memilihkan teman yang baik, menemani anak-anak kita, terutama anak-anak kita untuk bermain, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada asalnya anak-anak itu senang main. Nah ini yang pertama ya. Yang kedua, pondasi yang kedua untuk menumbuhkan jiwa mereka selain diajak main, diajak beraktivitas, bermain. Yang kedua adalah idkhalus sururi wal farhi fi nafsit tifl, memasukkan kesenangan dan kebahagiaan pada jiwa anak-anak. Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, kesenangan pada jiwa anak-anak. Ya. Dalam kitab ini disebutkan as-sururu wal farhu yal'abu fi nafsi tifli syai'an ajaban. Jadi kebahagiaan dan kesenangan itu ada dalam diri anak-anak syai'an ajaban, sesuatu yang sangat menakjubkan. Wa yu'athiru fi nafsihi ta'thiran qawiyan, dan dampak yang ditimbulkan pada jiwanya itu memiliki dampak yang sangat kuat. Ya. Fal atfal, maka anak-anak itu wahum, mereka hendaknya diberikan kesenangan, kebahagiaan, terutama oleh kita sebagai orang tuanya. Nah, disebutkan di sini apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada anak-anak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudkhilu, memasukkan daiman, selalu as-surura wal farha, kesenangan dan kebahagiaan ila nufusil atfal, pada jiwa anak-anak, wa yattabi'u fi dzalika syattal asalib, dan Nabi mengikuti cara memasukkan kebahagiaan dan kesenangan itu dengan beberapa hal. Ya, pertama yang dilakukan oleh Nabi, cara memasukkan kebahagiaan pada diri anak-anak, al-istiqbalul jayyidu lahum, penerimaan yang baik, al-istiqbalul jayyid, penerimaan yang baik terhadap mereka. Jadi ibu misalkan pulang dari luar ketemu anak, maka terima dia, sambut anak kita dengan cara yang baik. Bahkan bukan hanya dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang ekspresif. Ya, dengan mengeluarkan apa? Ekspresi. Jangan kepada anak-anak. Anak-anak kan biasanya gitu kan. Jangan kitanya biasa aja, tapi juga kitanya juga harus berekspresi, al-istiqbalul jayyid. Jadi tidak menerima anak-anak. Misalkan anak-anak tuh, saya biasanya kalau berangkat, anak yang paling kecil sering bilang, Baba, hati-hati di jalan, sambil dadah gitu ya. Dan kita terima dengan cara yang baik. Jangan kitanya diem aja, ya. Bahkan kalau bisa memang dipeluk misalkan. Maka Nabi SAW itu al-istiqbalul jayyid lahum, menerima anak-anak dengan cara yang baik. Anak-anak pulang sekolah, ya, kita sampaikan dengan cara yang baik. Tidak kemudian kita biasa, pulang sekolah ya, ya, dengan ekspresi yang biasa aja, enggak. Yang kedua, ini memasukkan kebahagiaan kepada mereka, takbiluhum, mencium mereka, ya, bahkan mengajak mereka bercanda, mencium dan mengajak mereka bercanda. Ada seseorang yang pernah datang kepada Rasulullah, seorang sahabat, ya, dan ternyata Rasulullah itu sedang bermain dengan cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, dan Nabi mencium Sayyidina Hasan dan Husain. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, engkau mencium anak-anak kecil? Kata Rasul, ya, aku mencium anak-anak kecil. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kata pemuda ini, kata ayah yang masih muda ini bilang, ya Rasulullah, aku punya beberapa anak, tapi aku belum pernah mencium anakku. Kata Nabi, engkau pulang ke rumah, ciumlah anak-anakmu. Ya, kau pulang ke rumah dan ciumlah anak-anakmu. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi oleh Allah. Nah, kalau bicara tentang ini, ada sebagian orang bilang, atau sebagian peneliti, salah satu menumbuhkan bahasa cinta itu kan, menumbuhkan bahasa cinta itu dengan adanya sentuhan fisik. Pernah saya sampaikan ya, dalam satu waktu menumbuhkan rasa cinta itu dengan adanya sentuhan fisik.
terutama dengan anak-anak. Ya, ibu yang sudah menikah itu juga sentuhan fisik dengan pasangan. Dan ini oleh orang barat kan diteliti. Apa diteliti? Kalau dengan pasangan contohnya, orang barat mengatakan minimal per hari berpelukan istri dengan suaminya, suami dengan istrinya paling sedikit 20 detik. Berapa detik, Pak? 20 detik. Ya, ibu jangan lupa 20 detik ada sentuhan fisik. Pertanyaannya, sudah berpelukan belum pagi ini? Belum. Kalau belum, Pak, pulang langsung istrinya dipeluk. Ya. Oh, lagi sakit. Itu penelitian. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Mencium anak-anak dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika ada seorang istri Rasul namanya Sofia binti Huyai, itu naik ke atas kuda, Bu. Ketika naik ke atas kuda, ternyata kudanya gak mau jalan. Sampai Sofia binti Huyai itu menangis. Ya Rasulullah, kudaku gak mau jalan. Yang dilakukan oleh Rasul, beliau naik ke atas kuda, kemudian mengusap air mata Sofia di hadapan para sahabat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Bapak kalau istrinya nangis diusap apa dibiarin, Pak? Cuk si bapak teh angke ge eureun sorangan gitu. Kan gitu kita mah ya. Jadi kalau kita sama Rasul ternyata jauh tuh. Jadi sentuhan fisik ini bukan hanya dengan pasangan, tapi dengan anak, Pak. Dicium, dipeluk, diajak main. Ya. Kadang kita mungkin sebagai ayah kalau datang pulang ke rumah jangan main HP terus. Apa yang kita lakukan? Ajak mereka, kadang-kadang kalau anak tuh masih kecil, dia membayangkan bapaknya itu seperti sarana bermain katanya. Kadang perosotan, kadang naik-naik. Dan itulah memang anak-anak. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi al-istiqbalul jayyid yang pertama, takbiluhum. Nabi itu mencium mereka, bahkan mengajak mereka bercanda. Yang ketiga, mashur usihim. Nabi mengusap kepala mereka. Jadi kalau ada anak-anak kecil, ya, Nabi itu mengusap kepala mereka. Bahkan Nabi menggendong anak-anak itu dan membawa mereka ke kamarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terutama cucu-cucunya. Bahkan selain itu, taqdimul at'imah at-thayyibah lahum. Memberikan makanan yang baik kepada mereka. Anak-anak senang kalau dikasih jajanan. Ya, tentu jajanannya pilih yang sehat. Senang misalkan kasih apa. Ya. Saya kalau pulang ke rumah, pasti anak-anak saya pesan, "Baba tolong beliin es krim." Walaupun gak tiap hari kita beliin es krim, tapi apapun yang kita bawa, dia pasti biasanya senang. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul. Satu, menerima yang dengan baik, mencium dan bercanda dengan mereka, mengusap kepala mereka, menggendong mereka, ya, bahkan memberi mereka apa? Makanan. Bahkan yang berikutnya adalah al-aklu ma'ahum. Nabi selalu makan bersama dengan anak-anak. Nabi makan bersama dengan anak-anak. Nah, ini banyak nanti kisahnya yang bisa kita baca pada kisah-kisah tersebut, ya, bagaimana Nabi menumbuhkan jiwa pada anak-anak. Ya, saya ulang lagi, yang pertama untuk menumbuhkan jiwa yang kuat pada anak-anak, yang pertama adalah menemani mereka, berteman dengan mereka, ya, bahkan memilihkan teman yang baik atas mereka. Yang kedua, idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia dan senang pada diri anak-anak. Yang ketiga, zar'ut tanafus al-binna bainal atfal wal mukafa'atul faiz, yaitu menumbuhkan jiwa kompetisi. Anak-anak itu senang kalau diajak berlomba. Ya, anak kecil itu senang kalau diajak berlomba. Bahkan bukan hanya diajak berlomba, tapi juga memberikan hadiah bagi yang menang. Walaupun kalau lombanya antara mereka, biasanya semuanya pengen menang. Ya, yang nggak menang ujung-ujungnya nangis. Itulah anak-anak, ya. Nah, jadi sesekali kita ajak lomba. Kalau bapak-bapak main bola, main kelereng, ajak lomba, bahkan lomba lari. Itu sangat senang mereka, ya.
Dan disebutkan bahkan Rasulullah senang juga Rasul pernah ngajak anak-anak untuk tebak-tebakan, Pak. Ya, ngajak anak-anak untuk apa? Tebak-tebakan. Kita kan kadang-kadang saya kalau ngisi ceramah ke anak-anak, coba kalian lanjutkan lagu ini, MBG gitu kan. Langsung dia ngelanjutin tuh. Sampai pas takbir lebaran kemarin, itu anak-anak setelah takbir itu kok ada lagu itu gitu kan. Ya. Nah, itu Rasul ngajak anak untuk tebak-tebakan. Ada banyak riwayat di sini. Nabi pernah mengatakan gini, coba tebak oleh kalian apa pohon ya yang ada di lembah dan pohon itu warnanya hijau serta pohon itu adalah pohon muslim katanya. Anak-anak itu senang kalau kita ajak kompetisi tebak-tebakan. Kadang-kadang kita misalkan sebutkan ngitung gitu kan, jari ya, A B, sebutkan nama negara gitu ya, A B C D E. Coba negara dari E apa? Itu yang sudah bisa diajak berpikir, mungkin SD kelas 2, kelas 3 gitu. Dan ternyata Nabi SAW melakukan ini, kompetisi. Jadi jiwa anak-anak itu adalah jiwa yang senang dengan kompetisi. Nah, itu untuk menumbuhkan jiwa. Jadi satu, menemani mereka, yang kedua memasukkan kebahagiaan pada diri mereka, yang ketiga ajak mereka berkompetisi. Kalau ada adik kakak, ajak juga adik kakak itu untuk berkompetisi. Walaupun tadi kadang-kadang namanya anak-anak karena saking pengen menangnya, yang kalah biasanya nangis, atau bahasa ininya apa? Bahasa Sundanya pundung. Gak mau ikut main lagi, aku kalah terus. Ya gak apa-apa, namanya juga anak-anak. Ya, jadi menumbuhkan jiwa kompetisi. Nah, ini ada banyak sekali riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berkompetisi. Sahabat-sahabat kecil ya, bisa lari, jalan. Bahkan pernah satu waktu Rasul mengatakan, siapa yang paling dulu menyentuh aku, dia dapat hadiah. Ya, kadang anak-anak tuh begitu. Siapa yang paling menyentuh ibunya, maka dia akan dapat hadiah. Karena pada asalnya anak-anak itu senang untuk berkompetisi. Ya, dan ini bagus, menumbuhkan jiwa yang baik pada mereka. Yang keempat, karena agak banyak ini saya agak persingkat. Yang keempat, al-asasun nafsir rabi', ya. Asas yang keempat yaitu mabda'u tasji'il atfal, yaitu memberikan pujian atau apresiasi kepada anak. Jadi anak itu kalau melakukan sesuatu boleh kita dipuji, dengan catatan pujian itu bukan pujian yang berlebihan. Dan anak-anak itu kan senang dipuji, ya, dikasih pujian itu senang anak-anak. Dan pujian ini adalah pujian yang jangan berlebihan, ya. Nah, apa hadis yang mengatakan ini? Nabi satu waktu pernah mengatakan, man sabaqa ilayya falahu kadza wa kadza. Kata Nabi, siapa yang bisa mendahului aku, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Maka tidak jarang sahabat itu dikasih pujian sama Nabi, ya. Ada Khalid bin Walid, walaupun ini bukan anak-anak, dan orang itu kan senang kalau dipuji, itu senang. Tapi tentunya bukan pujian yang berlebihan, pujian yang proporsional. Ya, saya sampaikan kan, kalau sesama bapak-bapak aja saling muji, Pak. Kemana aja bos, sibuk bos, dua-duanya manggil bos, pada dua-duanya pengangguran. Saling memuji kan itu kan, saling memuji, ya. Jadi kita itu memang manusia pada asalnya senang dipuji, selama pujian itu proporsional. Dan hati-hati kalau sudah pujian itu berlebih-lebihan. Kata guru saya dulu pernah bilang gini, hati-hati kalau ada orang tiba-tiba dekat terus muji-muji kita, lama-lama minjem duit. Kalau orang muji-muji kita ya berlebihan, lama-lama minjem duit kan. Ternyata bener. Nah, itu mungkin berdasarkan pengalaman, ya. Jadi jangan lupa untuk memuji mereka. Bahkan ada sekian banyak, ya,
Ada sekian banyak di sini riwayat yang menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW memuji anak-anak. Ya, satu waktu ada seorang ulama, ada seorang ulama yang senang mengajak anaknya ke toko buku, dan anaknya senang mengoleksi buku. Ketika anaknya mengoleksi buku, maka orang tuanya memberikan apresiasi, orang tuanya memberikan pujian, tentu pujian yang tidak berlebihan, ya, pujian yang tidak berlebihan. Nah, berikutnya di antara asas yang penting untuk menumbuhkan kejiwaan atau kekokohan jiwa pada anak-anak adalah tanmiyatu thiqatit tifl bi nafsih, menumbuhkan kepercayaan diri pada diri anak-anak. Jadi anak-anak itu harus ditumbuhkan PD-nya, kepercayaan dirinya, ya, sebagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Rasul menumbuhkan kepercayaan diri pada anak-anak. Ada beberapa hal. Satu, ta'widuhu hifdzil asrar, ya, Nabi melatih anak-anak menjaga rahasia. Nabi melatih anak-anak untuk bisa menjaga rahasia. Tentu anak-anak yang bukan masih kecil, mungkin usia SD atau berapa gitu ya, ini bisa. Kama fa'ala Anas radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Ja'far idh indana yata'allamu tifl katamal asral wa la yufdihuha fa inna iradatahu tanmu wa taqwiya wa bitali takabburu thiqati bi nafsi. Nah, dengan cara menjaga rahasia ini ternyata itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri pada diri anak-anak. Menjaga rahasia di sini disebutkan. Apalagi menumbuhkan kepercayaan diri pada anak-anak, ta'widuhus siyam, melatih anak-anak berpuasa. Makanya kan nanti anak-anak itu kalau berpuasa nanti berkompetensi lagi dengan temannya. Oh, aku mah puasanya sampai zuhur. Kata temannya, enggak, aku sampai asar, aku sampai maghrib. Nah, temen yang enggak puasa itu biasanya enggak akan pede tuh. Akhirnya besok-besoknya dia juga mau apa? Mau puasa, karena lihat temennya berpuasa. Nah, maka puasa itu ta'widuhus siyam, terutama di bulan Ramadan, melatih mereka untuk berpuasa, ya. Jadi ketika kita melatih anak-anak untuk berpuasa, ini melatih juga kepercayaan, menumbuhkan kepercayaan diri pada mereka. Bahkan bukan hanya itu, ya, ini untuk melatih taqwiyatu iradatit tifl, melatih kehendak atau keinginan atau cita-cita yang ada pada diri anak-anak. Nah, yang kedua ada juga menumbuhkan kepercayaan sosial. Ada kepercayaan diri, ada kepercayaan sosial, kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Contohnya apa? Anak-anak diajak duduk bareng dengan orang-orang dewasa. Itu nanti menumbuhkan kepercayaan diri secara sosial. Karena secara sosial mereka yang duduk dengan orang dewasa itu dianggap apa istilahnya? Kan banyak anak-anak tuh gini, kamu masih anak-anak, gak usah kumpul sama orang dewasa. Ya, anak-anak idenya pemikirannya gak diterima. Padahal bisa jadi anak-anak itu punya ide yang luar biasa, yang lebih bagus, yang lebih hebat dari idenya, pemikirannya orang-orang dewasa. Ya, maka Nabi itu wa yujalisul kibar, ngajak anak-anak untuk duduk dengan orang dewasa. Wa yajtami' ma'as sighar, berkumpul dengan anak-anak yang lain. Fa innahu tanmu thiqatahul ijtimaiyah bi nafsihi, ini menumbuhkan kepercayaan diri secara sosial pada dirinya sendiri. Jadi secara sosial anak-anak itu mulai dilibatkan, mulai dianggap, dikasih kepercayaan. Ya, kalau di kita ya banyak hal bisa dikasih kepercayaan dengan kepercayaan tertentu, misalkan ya disuruh misalkan untuk menjaga adiknya, disuruh macam-macam lah. Ada kepercayaan sosial di situ.
Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri dalam hal keilmuan. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri itu tiga, ya. Satu, kepercayaan diri untuk meraih cita-cita. Yang kedua, kepercayaan diri dalam hal sosial, ya. Yang ketiga, kepercayaan diri dalam hal keilmuan. Dengan cara apa? Wadzalika bita'allumihi lil Qur'an. Dengan cara mengajarkan mereka Al-Qur'an, mengajarkan mereka sunnah Rasulullah, sirahnya. Nanti anak itu akan tumbuh dengan membawa ilmu yang banyak di masa kecilnya. Jadi dikasih tahu tuh, dikasih ilmu yang banyak. Anak-anak kalau seperti itu nanti akan tumbuh kepercayaan dirinya di atas ilmu, ya, di atas ilmu. Bahkan yang keempat, menumbuhkan kepercayaan diri dalam hal ekonomi dan perdagangan. Dengan cara apa? Wadzalika bita'widi tifl al-bai' wasyira. Melatih anak-anak jual beli, wa tajawul fil aswaq, bahkan jalan di pasar, bisuhbati walidayhi, dengan ditemani oleh kedua orang tuanya. Kadang-kadang anak-anak itu, satu waktu Nabi pernah melihat ada anak-anak kecil di zaman Nabi itu main apa? Jual-jualan, ya. Main apa tuh kalau dagang, ya. Anak tuh kan sering main dagang-dagangan. Mau beli apa, beli ini, beli itu. Itu bagus. Melatih mereka kepercayaan diri dalam sisi apa? Ekonomi, perdagangan. Bahkan sesekali ajak anak-anak kita datang ke pasar. Coba kamu beli itu, suruh aja, tapi diliatin sama orang tuanya. Khawatirnya suruh beli A, malah dia beli mainan. Terutama kalau anak-anak yang masih kecil, yang belum ngerti gitu, ya. Kalau mungkin sudah SD sudah ngerti lah. Jadi satu waktu ya ada satu orang sahabat, wa huwa yabi'u bai'ul ghilman. Jadi ada anak-anak yang sedang jual beli, fada'alahu bil barakah. Nabi kemudian mendoakan mereka dengan keberkahan. Jadi ketika ada anak-anak kecil yang sedang jual beli, maksudnya jual beli itu mainan, mereka sedang bermain, tapi ya bermainnya adalah seakan-akan mereka menjual dan membeli. Dan ternyata Nabi SAW memberikan mereka atau mendoakan mereka dengan doa keberkahan, ya. Berikutnya, asas berikutnya atau pondasi berikutnya, tadi nomor berapa, ya? Yang keenam, husnun nida litifl, memanggil dengan panggilan yang baik kepada anak-anak, ya. Memanggil dengan panggilan yang baik kepada anak-anak. Nabi kalau manggil anak kecil, satu, kadang Nabi manggil ya gulam. Itu panggilan yang disenangi anak-anak di zaman dulu. Kita panggil, kalau yang paling gede kita panggil kakak misalkan, bisa ade. Ada panggilan khusus yang itu disenangi oleh mereka, ya. Jadi bukan hanya kepada pasangan panggilan khusus itu, tapi juga panggilan khusus itu yang disenangi oleh anak-anak. Itu dilakukan oleh Nabi. Contoh, Nabi manggil Anas bin Malik, namanya Anas bin Malik, tapi Nabi panggil Unais. Anas dipanggil Unais. Kalau manggil pasangan kan Nabi manggil Siti Aisyah, apa panggilannya? Panggilannya dua. Satu Humaira, yang kedua Aish. Disingkat namanya, Aisyah jadi Aish. Ternyata menyingkat nama itu tradisi di zaman Nabi dulu sebagai panggilan sayang. Aisyah dipanggil Aish, Khadijah dipanggil Ijah, ya. Itu panggilan sayang. Cuman jadi kalau sekarang kan jadi Omma Ijah, padahal nama aslinya Khadijah. Padahal dulu bisa jadi itu panggilan apa? Sayang. Panggilan khusus. Nabi manggil Anas ya Unais, Nabi manggil Abdullah bin Abbas ya gulam. Jadi ada panggilan khusus.
Ya, jadi silahkan panggil tidak hanya dengan nama aslinya tapi dengan panggilan khusus. Ini namanya husnun nida. Satu waktu Nabi SAW manggil anak-anak, dia punya burungnya namanya Nughair. Maka si anaknya dipanggil, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya, dipanggil dengan panggilan khusus. Kalau orang Betawi kadang panggil Tong. Kemana aja lu Tong? Kalau di Sunda Jang. Ya, sekarang jarang juga anak-anak dipanggil Ujang ya. Ujang kemana wae? Jarang ya. Nah, itu jadi ada panggilan apa? Khusus yang disenangi oleh anak tersebut. Ya. Kalau sekarang kan orang ya namanya panggilan itu kan sifatnya hasil dari budaya. Kalau dulu orang senang dipanggil bapak, mbak gitu ya, bapak, ibu. Sekarang kadang-kadang orang di toko-toko manggilnya ganti. Jadi apa? Kakak, ya. Udah tua aja dipanggil kakak gitu ya. Ini kayaknya udah 70 tahun. Kakak mau kemana? Oh, itu lebih senang, ya. Kalau dipanggil bapak itu udah berasa tua. Jadi sekarang panggilannya beda, ya. Dulu saya lihat zaman penjajahan itu kalau pidato gini manggilnya tuan dan puan. Tuan dan puan. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, bisa jadi sekarang kalau di Sunda ini akang teteh. Karena kalau dipanggil akang teteh katanya berasa masih muda. Kalau bapak ibu kayaknya kesannya udah tua, ya. Kalau di sekolah kadang panggil bunda gitu ya. Dan seterusnya. Intinya ada panggilan yang kemudian itu dianggap baik secara tradisi dan juga secara syariat. Ya, secara tradisi dan secara syariat. Kadang Nabi juga manggil ya bna akhi, wahai anak saudaraku. Itu panggilan yang kalau di zaman dulu secara tradisi itu panggilan yang baik, panggilan yang bagus, ya. Atau ya bunai, wahai anakku. Itu panggilan yang bagus. Maka penting untuk memanggil anak-anak dengan panggilan yang disukai, disenangi olehnya. Ya, Nabi kan pernah manggil Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pesan penting. Gulam panggilannya atau panggilan-panggilan yang lain. Berikutnya nomor berapa? 7. Al-istijabatu limuyulit tifl wa tardiyatihi. Al-istijabah, merespon. Nah ini ya, merespon kecenderungan anak-anak dan wa tardiyatihi, ridho kepadanya. Jadi yang direspon itu bukan hanya kalau orang tua manggil anak. Kita kan sering menuntut, kamu kalau dipanggil mama cepet nyamperin. Tapi mamahnya pas dipanggil sama anaknya nggak cepet nyamperin. Kenapa? Lagi sibuk main handphone. Ini nggak seimbang ya, nggak bagus. Ternyata salah satu menumbuhkan jiwa yang baik, ada istilah suratul istijabah. Itu merespon panggilan anak-anak. Bahkan satu waktu Rasul pernah sholat berjamaah dan Rasul mendengar ada bayi yang menangis. Ini yang menangis siapa? Bayi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka kata para sahabat, ketika Rasulullah mendengar ada bayi yang menangis, Nabi mempercepat sholatnya. Nabi mempercepat sholatnya, padahal bayi. Ya, apa tujuan Nabi? Supaya khawatir ibunya ikut sholat berjamaah di belakang, itu ibunya cepat merespon panggilan si bayi. Karena bayi itu kalau nangis berarti butuh dengan ibunya, dengan orang tuanya. Nah ini ya, jadi anak-anak itu disebutkan di sini al-istijabah, cepat merespon terhadap panggilan mereka. Mereka butuh apa kepada kita? Nah, cepat direspon. Ya. Maka ini ada ya banyak riwayat. Satu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Utsman bin Mad'un, dan Utsman bin Mad'un ini membawa anak kecil. Ya. Kemudian Rasul bertanya, "Ibnaka hadza?" Kata Nabi, "Ini anakmu?" Kata Utsman bin Maz'un, "Na'am, iya." Maka Nabi bilang, "Tuhibbuhu ya Utsman? Engkau cinta dengannya?" Qala,
"I wallahi ya Rasulullah inni uhibbuh." Kata Utsman bin Maz'un, "Ya demi Allah ya Rasulullah, aku sangat mencintainya." Maka Nabi mengatakan, "Afala aziduka hubban lah?" Maukah kamu menambah rasa cinta padanya? Qala bala, tentu. Fidaka abi wa ummi, tebusan ya ayah dan ibuku. Qala innahu man taradda sabiyan saghiran, dan seterusnya. Nabi mengatakan, siapa yang dia ridha dengan anak kecil, maka Allah pun akan ridha padanya pada hari kiamat. Nah, ini luar biasa ya, bagaimana Rasulullah SAW ya merespon panggilan terhadap atau anak-anak yang memanggil Rasulullah SAW. Nah, berikutnya mungkin tidak akan semua nanti ini. Yang ke-8, atharut tikrar fi nafsi tifl, dampak mengulang-ulang kalimat ya, mengulang-ulang kalimat atau mengulang-ulang pembicaraan fi nafsi tifl, pada diri anak-anak ya. Maka disebutkan di sini anak itu seperti manusia yang lainnya. Kadang dia lupa, kadang dia lalai, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya agar untuk mendidik anak-anak itu diulang-ulang. Ada beberapa kalimat yang hendaknya diulang-ulang kepada mereka. Fa idza atraqna hadza fa innahu minas sahl alaina an nu'mina bi mabda'it tikrar, ay tikrarul amr. Contoh mengulang-ulang perintah aktsara min marrah, mungkin bisa lebih dari satu kali, hatta yu'thira fi nafsi tifl, sampai berdampak di diri anak-anak, maka kemudian dia perhatian terhadap perintahnya, wa yastajibu lin nida, dan menjawab merespon setiap panggilan. Jadi gak apa-apa kita mengulang-ulang panggilan atau mengulang-ulang perintah kepada anak kita. Makanya Nabi kan mengatakan, contoh Nabi memerintahkan anak untuk sholat. Apa hadisnya? Murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin. Kata Nabi, perintahkan anakmu untuk sholat ketika usianya sudah mencapai sab'a sinin, 7 tahun. Wadribuhu, dan boleh dipukul, wahum abna'u 10 sinin, ketika usianya sudah sampai 10 tahun. Jadi berarti kalau selama dari usia 7 sampai 10 diapain? Diperintah ya. Kalau dia belum mau sholat diperintah, jangan diapa-apain. Kalau gak mau gimana? Ya perintah aja terus. Berarti seakan-akan perintah itu berulang-ulang. Coba, kalau sehari sholat 5 waktu, berarti ada 5 kali perintah sholat dari orang tua. Sebulan 5 kali 30 berapa? 150 kali perintah sholat. 150 kali 12 dalam 1 tahun berapa kira-kira? Banyak. Ya kita kadang-kadang malas ngitung, ya udah sebut banyak aja deh. Jadi setahun itu ada sekian banyak perintah untuk sholat. Kalau gak mau sholat gimana? Gak apa-apa, tapi kita sebagai orang tua ngajak merintah. Tapi kalau sudah 10 tahun gak mau sholat juga, kan perintahnya sudah 10 tahun gak mau sholat juga, wadribuhu, boleh dipukul. Tapi kita harus lihat penjelasan para ulama, dipukulnya bukan pakai golok bukan pakai sapu yang gede atau pakai kayu, pakai tongkat pramuka, bukan. Kata Imam Malik, itu dipukulnya pakai kayu arok. Kayu arok itu kayu siwak. Siwak tahu? Ya. Nah, bukan rotan juga. Siwak. Nah, jadi begini. Nah, mukulnya begitu. Ya kalau kesel dikit lagi, tambah lagi berarti rotannya kan? Ya, tapi bukan pukulan yang mubarrah, pukulan yang menyakiti. Ya, tapi pukulan sebagai bentuk peringatan. Ternyata dalam Islam itu boleh gak memukul? Boleh. Saya sering dapati parenting barat itu melarang anak-anak dipukul. Ya, larangan sama sekali gak boleh dipukul. Bahkan ada parenting barat mengatakan sama sekali gak boleh bilang
tidak pada anak-anak. Apa yang terjadi? Yang terjadi hari ini, saya banyak teman yang ngajar SD. Oh Ustaz, sekarang jangankan yang ngajar SD, yang anak SMA aja sekarang pusing gurunya, ya, karena diituin nggak boleh, diiniin nggak boleh, ya. Bahkan zaman saya dulu masih ada di kelas itu kalau nggak bagus nggak naik kelas. Tapi sekarang katanya mau bodoh sekalipun, punten ya, mau bodoh sekalipun nggak pernah masuk kelas tetap harus naik kelas. Itu muskilah, itu masalah itu. Sehingga anak-anak tuh nggak ada perjuangan, ya. Nanti juga gak pernah masuk sekolah, gak ngerjain tugas, gak apa, pasti naik kelas kok. Ini gak bagus ini, ya. Kita kadang-kadang, mohon maaf, kita kadang-kadang mau meniru pendidikan barat, padahal belum tentu pendidikan barat itu cocok dengan kita, ya. Sesuatu yang terlihat bagus belum tentu cocok, karena yang paling penting itu adalah cocok atau tidak. Ibu-ibu senang lihat baju, ya, baju merek tertentu, warna tertentu, ukuran tertentu. Pas dilihat di marketplace, bagus nih. Oh, si ibu itu juga pakai baju ini, bagus dipakainya. Akhirnya dibelilah baju itu, baju yang sama, merek yang sama, ya, ukuran yang sesuai dengan baju kita. Pas kita pakai, kok beda ya? Si ibu itu mah pakainya pantas, kok saya beda ya? Nah, itu artinya apa? Cocok buat orang lain belum tentu cocok buat siapa? Buat diri kita, ya. Baik, itu mungkin sebentar yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kalau masih ada waktu, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tema dan seterusnya, dipersilakan. Saya kembalikan ke pengatur acara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.